فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 113. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran yang ke-12. Wa minal adabi bit ta'amuli ma'al hayawanat, termasuk dari adab di dalam bergaul dengan hewan-hewan, yaitu yang pertama, ditulis di sini nomor 1 ya. Yang pertama, yang bagi alla taqtulal hayawanati ghairal mu'dhiyah, semestinya Anda tidak membunuh hewan-hewan yang tidak mengganggu. Baik. Al hayawanat maf'ul bih, dia dikasroh karena dia kenapa dia dikasroh ya? Al hayawanati, kenapa dikasroh? Maf'ul bih kan mansub, ya. Iya, jamak muannats salim, alamat nasabnya apa? Iya, kasroh. Baik. Yang setelahnya sebagai naat mansub juga, tapi karena mufrad ya fathah, ghairal mu'dhiyah. Ani bin Abbasin radhiyallahu an, bagusnya apa? Radhiyallahu anhuma ya. Qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh 4 jenis hewan. Yang pertama an-namlah, yaitu semut. Ini hukum asalnya, tidak boleh dibunuh. Biar dia kerja dengan koloninya sendiri, dengan kerajaannya sendiri. Dia membantu kita kan, bantu untuk apa itu? Ya? Iya, bersih-bersih. Sampah-sampah yang kita tak sempat membersihkan atau kita malas, dia bersihkan. Atau yang bukan sampah pun dibersihkan. Terkadang ya, makanan yang kita masih sayang, tahu-tahu udah diambil sama dia. Bang, ini sampah aja lah bang ya. Macam-macam cakap gitu dia itu. Dan kemudian wanahlah, yaitu lebah. Hukum asalnya tak boleh dibunuh karena dia sendiri malah sangat bermanfaat untuk kita. Dia tidak suka mengganggu kecuali jika merasa terganggu. Cuma kadang dia salah sangka sama kita, menyangka kita mengganggu padahal bukan kita yang bersalah. Wal hudhud, ya hudhud sejenis burung yang ma'ruf itu, di kepalanya ada jambulnya. Jambulnya warna apa kah hudhud itu? Hah? Iya itu hudhud. Cuma hudhud zaman sekarang kita tak tahu bahasanya. Nabi Sulaiman. Ada yang jambulnya putih, ada yang jambulnya kuning. Wasurat, rawahu Abu Dawud, ya ini sanadnya sahih. Surat disebutkan dalam penjelasan setelahnya, wasurat ta'irun fauqal usfur. Dia burung lebih besar daripada jenis burung-burung kenari itu. Kenari kah, burung pipit itu. Ada yang bilang burung gereja, itu usfur. Nisfuhu abiyat wa nisfuhu aswad. Iya, setengahnya putih, setengahnya hitam. Masya Allah ya, surat. Ya'kulul hasyarat, dia memakan serangga. Wal asaufi rasighar, dan juga memakan burung-burung yang kecil. Entah seperti apa. Wa yuhramu aklul lahmih, diharamkan untuk memakan dagingnya. Kenapa haram memakan dagingnya? Ya. Mungkin dari satu sisi dia karnivor, yaitu dia memakan daging burung-burung yang lain. Atau apa kira-kira ya? Kemungkinannya ya yang nampak jelas itu. Adapun kalau dalam kaidah fiqhiyah telah disebutkan ma yuhramu qatluh yuhramu akluh.
Hewan yang tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena tidak mungkin kita memakannya kecuali lewat suatu pembunuhan. Ini kata para fuqaha macam itu. Tatkala Allah mengharamkan untuk membunuh semut, membunuh lebah, membunuh burung hudhud dan membunuh burung surat, maka tidak boleh kita memakan mereka. Sama saja semutnya itu dimakan langsung atau dibuat barbecue, tak boleh. Sedap kan? Intinya tidak boleh. Adapun apakah dia itu diharamkan karena dia memakan daging? Yang disebutkan dalam hadis Jabir adalah nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin minas siba wa dimahlavin minat tuyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita, melarang kita untuk memakan hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar, yaitu yang buas dan bercakar. Jadi memang dia adalah jenis burung yang buas. Tak tahu apakah surat ini walaupun dia memakan burung-burung kecil, dia jenis buas atau tidak, Anda belum tahu. Ayam pun terkadang makan daging kan, ayam. Coba kita kasih ayam goreng, mau dia itu. Padahal itu bangsa dia sendiri itu. Kucing-kucing mati, tikus mati pun dipatok-patok sama dia. Tapi tidaklah ayam diharamkan karena tetap saja dia bukan jenis hewan yang buas. Iya, kenapa? Apa? Bintang laut boleh, nggak masalah. Hukum asalnya halal. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Airnya suci dan menyucikan dan bangkainya itu halal. Hadis Abi Hurairah inda Abi Dawud. Baik. Kalau bintang di langit tak boleh. Bintang laut boleh ya. Baik. At-taqwim, penilaian. Oh, sebentar. Apa keterkaitan antara hadis Ibni Abbas ini dengan bab kita? Para fuqaha mengatakan hewan-hewan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hukum asalnya bukan jenis pengganggu, maka tidak boleh mereka itu disakiti apalagi dibunuh, kecuali kalau tahu-tahu mereka mengganggu menyerang kita, ya kita boleh membela diri. Sebagaimana manusia, hukum asalnya manusia boleh dibunuh tidak? Nah, tak boleh. Tapi kalau dia mengganggu dan seterusnya, boleh jadi sampai tingkat harus dibunuh misalkan, ya. Apa? Oh, yang huwa tahuru ma'uhu, enggak Abi Dawud juga. Baik, takwim penilaian yang pertama, mahiyal hayawanat allati naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Apa hewan yang Rasulullah melarang kita membunuhnya? Ada lebah, semut, apa lagi? Burung hudhud, sama? Surat. Iya, burung surat. Cuma anak belum pernah tengok kalau yang burung surat. Sekarang kita masuk ke muka surat 114. Ada susalisa asyar murajaah. Saya ini insya Allah mudah ya mengkaji ulang yang telah kita dapatkan. Akhadna fi adabi talibil ilm. Kita telah mendapatkan dalam pelajaran adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, anna talibal ilm yahtasibul ajra fi talabihi lil ilm. Hendaknya pelajar itu, penuntut ilmu, dia mengharapkan pahala di dalam mencari ilmu, yaitu niatnya adalah untuk akhirat dia, bukan demi mendapatkan gaji bulanan atau biar nanti boleh bekerja di jawatan agama Islam. Niatnya bukan seperti itu. Bukan pula niatnya agar apa? Dianggap sebagai alim sehingga senang untuk merisik wanita. Bukan itu. Niatnya memang lillahi ta'ala, untuk menghilangkan kejahilan diri sendiri dan kejahilan saudara-saudaranya lillahi ta'ala, untuk menolong agama Allah. Nah, dengan itu derajatnya bagaikan derajat siddiqun dan syuhada. Dan tentunya belajar agar menjadi para solihin. Ada 3 yang disebut sudah ya. Siddiqun, syuhada, solihun. Mungkin nggak kita belajar untuk jadi nabi? Oh, tak mungkin, itu sudah di luar kemampuan kita. Kalau ahli kalam mengatakan yang sudah terputus adalah nubuwah ammah, kenabian umum. Tapi kenubuan khusus ini masih mungkin untuk diraih dan dipelajari, kata ahli kalam. Tapi ini hayalan mereka.
Kenabian sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, niatnya memang lillahi ta'ala, bukan untuk mencari matami'ud dunia, kesenangan dunia. Perhatikan ini apa yang harus ditulis diterjemah. Yang kedua, wa annahu ya'malu bima ta'allam. Di antara adabnya adalah dia mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Setelah tahu sholat itu wajib, sholat. Setelah tahu keutamaan, berlomba-lomba mendapatkan shaf pertama, maka hendaknya dia rajin untuk bangun lebih awal demi mendapatkan shaf pertama. Yang mana Nabi SAW telah menyebutkan, sholat yang paling berat bagi munafikun adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu pahala yang disiapkan untuk orang yang sholat isya dan sholat subuh di jamaah, misalnya mereka akan berlomba-lomba mendatanginya walaupun dengan merangkak, menunjukkan pahalanya besar sekali. Kalau sudah tahu itu, maka dia bersungguh-sungguh untuk lebih awal datang agar mendapatkan shaf pertama. Jadi kalau di negara kita biasanya mudah ya dapat shaf pertama. Karena apa? Orangnya sedikit atau orangnya mungkin ada yang lebih memilih shaf kedua, ketiga. Demikian pula kalau dia sudah tahu yaitu bahayanya berjudi, bahayanya minum khamar, maka dia mengamalkan ilmu tadi dengan menjauhi maksiat-maksiat tadi. Ini adalah adab kepada Allah Ta'ala. Wah, kalau saya tahu begitu jadinya beratlah agama ini, lebih baik saya tak tahu. Ini salah, karena Allah menciptakan kita memang untuk beribadah. Dalilnya apa? Ismail sudah sebut. Dalilnya apa? Iya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ya rahmatullah. Sementara kita tidak tahu cara beribadah yang Allah inginkan dari kita kecuali dengan belajar. Jadi memang belajar itu wajib. Setelah tahu ilmunya, kita menyembah Allah dengan tuntutan dari ilmu tadi. Bukan seperti Yahudi setelah tahu ilmu kemudian menyelisihinya dan sebagainya, bukan. Wa illa, karena jika tidak demikian, illa di sini bukan harfu istisna ya, istisna mutasil atau munqati, bukan, tapi in dengan la. Illam yakun kadzalik fa innahu sayatashabbahu bil yahud. Sibuk apa ini? Tulis sendiri. Firdaus biar nulis sendiri. Baik, maka dia akan menyerupakan dirinya dengan orang-orang Yahudi. Alladzina alimul haqqa wa lam ya'malu bih, yang mana mereka mengetahui kebenaran namun mereka tidak mengamalkannya, sehingga mereka dimurkai, mereka menjauh dari siratul mustaqim. Baik. Kemudian makanya ayat banyak sekali setelah amanu disebutkan wa amilus shalihat, yaitu setelah dia beriman, dan iman kata Imam Ibnu Taimiyah tidak dibina kecuali di atas ilmu. Jadi setelah dia berilmu hendaknya dia mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, anna ala talibil ilm ayyutqina hifdzal Quran. Semestinya penuntut ilmu adalah memantapkan hafalan Al-Quran dia. Ya, kalau bukan para penuntut ilmu siapa lagi? Mengharapkan orang awam yang memelihara agama ini atau memelihara kemurnian Quran, susah mengharapkan mereka. Yang sudah memang kita berusaha untuk menolong agama Allah, memelihara kemurnian Quran semampu mungkin. Bang, saya baru hafal 1 juz, tak apa, dimantapkan 1 juz itu sambil berusaha menambah sedikit demi sedikit. Tayyib, dan seterusnya. Hatta yakuna ma'al malaikati safaratil kiramil bararah, sehingga dia akan beserta para malaikat yang menjadi safarah. Siapa yang ingat apa arti safarah? Safarah yang di sebelah sini, ya boleh. Bukan begitu, ya. Ada yang hilang. Ya Ismail lagi. Ada yang sedikit lebih, perlu lebih tambah sedikit lagi. Safarah dari safir. Apa artinya? Sifarah. Sifarah adalah apa? Itu orang-orang embassy itu. Berarti safarah artinya apa? Tunjuk jari. Ya, apa artinya?
Bukan. Siapa? Bapak-bapak mungkin ada yang membantu mengingatkan anak-anaknya, ya? Ya, siapa namanya Khalid? Apa? Iya, utusan. Mereka adalah para utusan. Safir artinya utusan. Baik. Boleh juga safaroh yang sering berkeliling, tapi bukan keliling semata-mata keliling, yaitu membawa wahyu dari Allah atau membawa perintah-perintah dan seterusnya, tergantung tugasnya. Al-kiram yang mulia, al-bararah yang berbakti. Oh ya, berarti ini, ini isyarat ke hadisnya siapa ya? Hadis siapa ini? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah ya? Ya? Iya? Iya, Aisyah riwayat siapa? Iya, Bukhari Muslim, thayyib. Wa alaihi ayyata'ahadal Qur'ana kulla yaum. Dan dia harus memeriksa Al-Qur'an dia, ta'ahud yaitu memeriksa. Kulla yaum setiap hari. Hatta la yatafallatu alaihil Qur'an, sehingga Qur'an itu tidak melepaskan diri darinya. Ini isyarat ke hadis siapa ya? Isyarat ke hadis siapa ya? Ta'ahadu bil Qur'an. Abu Musa al-Asy'ari. Riwayat siapa? Baik, ya Allah. Bukhari aja. Baik. Kalau di sini hanya Bukhari yang disebut. Oh ya sudah. Ada riwayat Muslim juga, tapi mungkin dari apa? Lafaz-lafaz yang lain. Baik. Yang berikutnya besok insya Allah wallahu a'lam.